Ada kembali lagi bersama kami di Cerita Wanita dan kita akan lanjutkan lagi perbincangan kita masih dengan ibu cantik kita. Hari ini ada Ibu Intan. Bu, tadi kan saya minta untuk diajak jalan-jalan, tapi saya baru lihat nih ada tenun di belakang yang cantik juga. Saya lupa mau nanyain ini tenun dari mana nih, Bu? Iya, jadi mungkin saya sedikit dulu ya. Saya di DPR RI ini, alhamdulillah artinya tupoksinya adalah kami kan menyusun undang-undang, kemudian melakukan pengawasan, kemudian juga budgeting. Artinya kebijakan itu sangat bisa berpengaruh kepada masyarakat. Itulah yang menurut saya bisa berbuat bagi orang banyak, baik untuk dapil. Kan kalau di perusahaan itu terbatas, artinya karyawan dan keluarganya, walaupun jumlahnya banyak, tapi ada keterbatasan. Sementara kalau ini kita bicara nasional di DPR RI, lalu banyak yang bisa digelontorkan untuk dapil dan sebagainya. Jadi seperti kemarin saya melakukan bantuan sembako karena memang Ramadan kemarin itu mereka sulit. Kalaupun ada barang harga mahal, kalaupun ada harga tentu kan belum tentu terjangkau gitu. Jadi kami semua anggota DPR RI membantu dapilnya masing-masing dan alhamdulillah itu walaupun sedikit tapi bisa sangat membantu. Ini balik lagi pertanyaannya guys nih ya. Jadi selain di DPR RI kemudian juga di kantor, saya memang aktif sejak dulu sebelum menjadi suka anggota. berorganisasi. Itu juga yang memberangkatkan saya ke DPR RI. Artinya dengan organisasi, banyak ketemu orang. Nah, salah satunya adalah menjadi sekjen dari Cita Tenun Indonesia. Di Cita Tenun atau CTI kami menyebutnya, kami banyak melakukan pembinaan, pelatihan bagi para perajin tenun. Ini adalah salah satu hasilnya. Ini jadi, tenun asal mana? Ini tenun Palembang. Kebetulan ayah saya berasal dari Palembang. Jadi ini adalah tenun Sumatera Selatan. Hasil karya mereka dicoba dibuat untuk wall padded, untuk dinding, supaya suasana kerja itu lebih homey. Ini juga salah satu hasil dari perajin di Sulawesi Tenggara, dengan teknik yang beda. Jadi tenun kita tuh beragam dari Sabang sampai Merauke, baik teknik, motif turun temurun, dan itu menurut saya harus dilestarikan karena sudah banyak sekali yang mereka bahkan tidak pernah melihat neneknya lagi menenun, sehingga harus betul-betul dari nol. Kemudian belum lagi tenun ini kami sedang mengusahakan ke UNESCO. Kalau batik kan sudah mendapat pengakuan dari UNESCO. Songket sudah diakui Malaysia. Nah, kami mencoba mengajukan tenun sebagai warisan budaya tak benda nasional, heritage dari Indonesia, sehingga bisa diakui dunia. Jangan sampai kehilangan karena perajinnya ada, hasil tenunnya ada, tekniknya beragam di Indonesia, itu semua milik Indonesia. Nah, kalau ini tenun yang Ibu pakai nih dari tenun mana nih, Bu? Ini tekniknya teknik Sobi. Ini tenun Sulawesi Tenggara, Wajo khususnya. Saya suka aja. Jadi walaupun saya bukan berasal dari Sulawesi Tenggara, tapi karena ini hasil binaan dari perajin kami, dan kami melakukan program pelatihan itu selama 1 tahun. Sudah 22 kabupaten kota yang dilatih seluruh Indonesia, sudah 16 provinsi, alhamdulillah. Jadi sebetulnya keberangkatan saya membina UMKM itu baik kegiatan organisasi sosial, karena memang CTI ini non-profit organization, dari kegiatan sosial, kemudian sekarang alhamdulillah juga di Dapil membina UMKM. Kota Bekasi dan Depok mungkin memang artinya kalau bicara kerajinan tidak spesifik akar budayanya karena memang kota besar Depok dan Bekasi, tapi di sana banyak kegiatan kuliner, kemudian anak mudanya juga aktif, distro, kemudian sablon dan sebagainya. Alhamdulillah itu sangat membantu untuk pembinaan UMKM. Oke deh, ini kita bisa langsung lanjut, Bu? Boleh? Kita bisa lihat-lihat gedung? Yuk guys, kita lihat teman-teman yang lagi kerja. Oke, nah ini kita ke ruangan mana dulu nih, Bu? Kita lihat teman-teman yang lagi kerja ya. Ini hari-harinya saya dibantu banyak staf di sini. Assalamualaikum. THR-nya udah habis belum? Gimana lebarannya? Mudik? Siapa yang mudik?
Banyak yang mudik. Pasti banyak yang mudik ya. Nggak ngaku Di aja. tahun, di tahun yang Yes. sekarang udah mulai diperbolehkan untuk mudik, pasti menggunakan kesempatan ya Bu ya. Ini teman-teman semua, alhamdulillah tentu karena teamwork sehingga kita bisa sama-sama kerjasama. Dan kalau tanpa teamwork kan nggak akan bisa ya. Semua divisi penting, ada divisi operasional, ada accounting finance, ada purchasing, ada kreatif, semua berkontribusi, semua bisa bekerja sama, ya hasilnya ya semua sama-sama kita nikmati. Kalau di sini total ada berapa banyak karyawan Bu? Kalau di sini kan sifatnya lebih kepada manajemen. Manajemen ya. Tapi selain itu ada dibantu teman-teman yang di operasional, ada di parkir karena ini gedung, penyewaan gedung, jadi ada di parkir, ada di housekeeping, cleaning service, ada security, semua kami kelola sendiri. Jadi apa namanya ya kembali lagi tadi saya bilang kalau semua SDM berkontribusi tentu akan menghasilkan buat kembali kita sendiri yang terbaik. Ibu ini kan karyawan banyak. Ibu Iya. bilang kan pasti selalu tetap datang untuk melihat ke sini juga. Ya, Ini walaupun kenal ke saya utamanya tentu di DPR. Di DPR ya. Jadi ini sekarang adik-adik saya, tapi di mana ada waktu saya ke pasti sini, ke sini ya. untuk berkoordinasi, Iya. ngobrol bagaimana Betul. kondisi di kantor di sini. Tapi ngomong-ngomong dari sekian banyak karyawan di sini, kenal nggak Bu semua? Oh semua saya kenal karena Udah kami tahu namanya semua. karyawan itu alhamdulillah semua adalah dari awal karir, semua lama di sini. Oh, iya. Ibu bahkan ikut interview nggak? Kalau karyawan ada itu yang ada saya juga. interview langsung, tapi tentu ada yang diinterview oleh manajer dan Oke, sebagainya. gitu. Nah, kalau Ibu kenal, sekarang saya mau tanya nih, Mas Mbaknya ada yang mau komentar nggak? Ibu tuh orangnya gimana sih? Kayaknya pada guess kerja aja ya. yang random. Oh, aku tanya random Semuanya. boleh. Kayaknya Mas ini kayak karyawan yang udah cukup lama deh, ini kelihatan. Iya, rata-rata semua Halo, di sini lama. dengan Mas siapa Mas namanya? Saya Firdaus. Oh, Mas Firdaus. Mas, iya boleh, boleh dong. Ya Mas Firdaus, ini kan kita lagi ngobrol-ngobrol nih dengan Bu Intan. Bu Intan ini sosok atasan yang seperti apa sih? Wah udah dekat, jangan kaku ya. Atau saya perlu menjauh? Ya terus terang, menurut saya pribadi, saya juga mewakili teman-teman. Bu Intan terus terang sosok yang sangat baik. Kami karyawan terasa bukan hanya sebagai dianggap bukan karyawan saja, tapi kami semua banyak pembelajaran, banyak pelajaran yang Bu Intan bisa berikan kepada semua karyawan. Jadi ketegasan beliau, kemudian kompetensi dan sebagainya luar biasa yang bisa kita dapatkan di sini. Saya Iya. kira gitu. Jadi apa? Maksudnya kan kalau Mas Firdaus udah kerja berapa lama nih? Saya kurang lebih 21 tahun. Wah, 21 tahun. Berarti ada sesuatu hal yang membuat Mas Firdaus betah di kantor ini. Apa sih sosok Bu Intan sebagai atasan yang memang tadi katanya baik sekali atau seperti apa Mas? Iya, salah satu mungkin kekeluargaan yang sangat tinggi. Oh, kekeluargaan yang di Sangat sini. tinggi, artinya Bu Intan selalu memberikan support, bukan hanya support tapi motivasi untuk karyawan, untuk semua. Dan itu yang kami rasakan dan saya rasakan. Tapi ini jujur kan, bukan karena ada Bu Intan di sebelahnya kan? THR-nya udah dikasih. Jadi aman ya, ini masih jujur dong. Mas Firdaus kan tadi katanya Bu Intan itu orangnya tegas. Ini tegasnya karena suka ngomel atau gimana ya? Iya, saya kira selaku pimpinan memang salah satu sifat itu yang harus dimiliki. Gitu ya. Harus dimiliki, jadi udah pernah diomelin? Udah pernah diomelin Mas? Jangan ketawa, nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa ya Bu? Nggak apa-apa, free. Free. Jadi kalau diomelin sama Bu Intan gimana Mas? Ya. Maksudnya perasaannya gimana? Pernah nggak sih kesel sama Bu Intan? Ya, saya kira itu hal menurut saya sih wajar dan biasa menurut saya. Ketika kita ditegur, ya kita terima itu sebagai kritik untuk membangun, improve untuk lebih bisa memperbaiki. Saya kira itu. Kalau kesel-kesel dikit mah nggak apa-apa ya Mas. Terus 21 tahun berarti betah ya Bu. benar. Oke, terima kasih ya Mas Firdaus. Bulan depan Pak Fir kurangin 10%.
Ya, makasih semua ya. Mas. Oke. Kita selanjutnya ke ruangan mana nih, Bu? HP saya ketinggalan ya. Di mana? Di taruh di tempatnya Gilang HP saya. Ini selanjutnya kita ke ruangan mana, Bu? Kita mau lihat prokes aja ya. Prokes aja ya, di dulu, bawah ya. karena biar gimana kita 2 tahun pandemi, jangan sampai terjadi lonjakan kasus COVID lagi. Kita berharap karena sekarang ini kan masyarakat tentu tidak mudah untuk pemulihan ekonomi. Jadi konsentrasi kita semua sehat, kesehatan pulih, tapi juga ekonomi bangkit. Jadi tanpa mengabaikan protokol kesehatan. Walaupun mudah-mudahan artinya virus ini tidak seperti kemarin lagi, sudah landai, angka pun sudah landai. Karena kondisi sekarang ini kalau kita berbicara tentang pandemi, kita yang menuju endemi, sekarang kan sudah banyak pelonggaran ya Bu. Yang ditakutkan adalah masyarakat sudah lupa atau mungkin Tapi abai. menurut saya memang sudah sewajarnya bahwa semua perekonomian, industri, apakah itu mulai dari restoran, hotel, penerbangan, industri konstruksi, semua sudah harus normal seperti biasa. Walaupun ada sebetulnya ada bagusnya. Selama pandemi itu kan semua orang belajar teknologi. Iya. Jadi sekarang itu rapat-rapat tidak harus artinya tatap muka secara langsung, bisa dilakukan secara daring gitu. Tentu kita selalu ambil peluang dan positifnya. Menurut saya pandemi itu memberikan peluang yang juga besar gitu. Industri telekomunikasi meningkat dan sebagainya. Iya, itu yang disebut sebagai new normal yang baru saat ini yang kita harus beradaptasi. Kalau perlu kita sudah normal seperti biasa. Iya, sambil kita menuju ke bawah, kita jeda terlebih dahulu ya Bu. Pemirsa tetap bersama kami di Cerita Wanita.